sekali kita minum dari telaga Kausar, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan insya Allah kita membersamai baginda Rasulullah nanti di dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di pertengahan dari Syahrullah Muharram. Allah masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sampai siang hari ini kita sudah di pertengahan Muharram, salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia selain Ramadan, salah satunya Muharram. Kenapa dia mulia? Karena ini bulan sebagai bonus dari Allah untuk orang istiqamah bertakwa kepada Allah. Apabila kita beramal saleh di bulan ini, begitu banyak tambahan dan kelipatan yang Allah berikan. Demikian pun sebaliknya, apabila kita berbuat dosa dan maksiat, maka kelipatan dosa dan maksiat itu kemungkinan besar juga berlipat ganda. Alhamdulillah, bagi kita di awal-awal Muharram sudah melaksanakan puasa, apakah Tasyuah, Asyura, 9, 10, 11, subhanallah. Allah mengampuni dosa kita selama 1 tahun, dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah. Bagi yang tidak sempat puasa Asyura, masih ada waktu kurang lebih 15 hari, 15 sampai 15 hari untuk meningkatkan mutu kualitas amal saleh kita, diperbanyak ibadah salat-salat sunat kita, diperbanyak, khususnya salat-salat rawatib yang mengikuti salat fardu, yang jaminannya 12 rakaat setiap hari dalam hadis sahih, maka akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya, 8 pintu surga. Demikian juga salat malam kita tingkatkan. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis sahih, afdalus salati ba'da salatil fardhah as-salatul lail. Salat yang tinggi nilainya sesudah salat fardu 5 waktu adalah salat malam. Kita munajat kepada Allah, apakah lewat hajat, lewat salat witir, lewat salat tahajud dan lain sebagainya. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, di bulan ini bulan kita lebih dekat dengan Al-Quran, bukan jauh dari Al-Quran. Dalam hadis-hadis sahih Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, ikra'ul Quran, baca Quran setiap hari, karena dia akan datang nanti di hari kemudian bagi pembacanya. Setiap bacaan-bacaan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Ketika kita dapat musibah, problem, justru kita biasanya jauh dari Al-Quran. Seharusnya makin dekat kita dengan Allah. Al-Quran adalah sarana kita untuk berbincang-bincang dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Sang Pencipta. Jangan sampai setiap hari nikmat 24 jam
Hari ini Allah berikan nikmat teknologi yang luar biasa. Kadang kita terkecoh menggunakan fasilitas. Sibuk kita 24 jam buka HP, iPhone kita, Android kita. Keasikan tanpa terasa. Lupa kita membuka Al-Quran. Baru pagi-pagi kita bangkit dari tempat tidur sudah pegang HP. Bahkan kadang HP dibawa masuk di dalam WC. Diteruskan lagi di meja makan atau sementara makan sibuk dengan HP. Hampir kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah apabila kita berpagi-pagi kata Rasulullah dalam hadis hasan, kita sudah mengingat Allah, maka kita membawa bendera takwa dan keimanan. Apabila kita bangkit dari tempat tidur sudah penuh dengan kelalaian, berarti kita membawa bendera setan, kesia-siaan. Maka yang ditakutkan saudaraku yang berbahagia, karena kebiasaan yang kita buat setiap hari, itulah nanti yang akan membawa kita di akhir hayat. Yang kita takuti ketika kita sakratul maut, kebiasaan apa yang sering kita buat di dunia, itu yang kita bawa ketika nazar. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita sementara sujud dan ruku, Israel datang mencabut nyawa kita. Alangkah baiknya ketika Israel datang, bibir kita sementara mengingat Allah Ta'ala. Alangkah baiknya ketika Israel datang, kita sementara berdialog dengan Allah, dengan ayat-ayat Al-Qurannya. Inilah mati yang sangat kita rindukan, saudaraku yang berbahagia. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, di bulan Muharram ini dinaikkan lagi gas, difulkan. Dan bulan Muharram ini juga bulan pengingat. Dia mulia kenapa? Karena tahun Hijriah Islam dimulai bulannya dari Muharram. Artinya apa? Setiap datang Muharram berarti umur kita berkurang. Setiap datang Muharram, kuburan kita makin dekat di depan mata. Walaupun hitung-hitungannya secara matematika bertambah, tetapi pada hakikatnya berkurang umur kita setiap datangnya Muharram, saudaraku yang berbahagia. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata dalam salah satu perkataan beliau Al-Fuzatri, bahwa falaisa syahri fi sannati ba'da syahri Ramadan a'zamu indallah minal Muharram. Tidak ada bulan sesudah Ramadan yang tinggi di sisi Allah, yang agung di sisi Allah minal Muharram, kecuali bulan Muharram ini, saudara yang berbahagia. Disinilah semua para nabi mendapatkan pertolongan dari Allah. Nabi Nuh alaihissalam terhindar dari bencana banjir yang besar di atas Bahtera. Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari Raja Namrus, dibakar 40 hari 40 malam di dalam api. Nabi Musa alaihissalam terhindar dari Fir'aun laknatullah alaihi, dikejar sampai di lautan. Nabi Yunus alaihissalam 40 hari berada di dalam perut ikan. Nabi Yakub alaihissalam matanya sembuh dari buta yang bertahun-tahun. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari sumur. Ini adalah hari-hari, bulan-bulan kemenangan para anbiya alaihissalam wassalam. Di bulan Muharram inilah mereka mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Sehingga baginda Sayyidina Rasulullah Al-Mustafa
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul hati. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang hari ini sementara ditimpa cobaan dan musibah, khususnya anak ahli keluarga yang dicintai sementara sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Penyakit yang Allah berikan adalah pengampunan dosa, baik bagi orang yang bersangkutan maupun ahli keluarga. As-sabru sadmatul ula, asal kita sabar, kata Nabi. As-sabrun jamil, sabar itu adalah kebaikan, kecantikan, kebagusan. Sabar itu adalah ad-diyan, cahaya yang sempurna. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim.